peak season Lebaran 1447 Hijriah tahun 2026 ini sebetulnya masih agak masih ada waktu. Yang diperkirakan mulai peak seasonnya itu tanggal 6 Maret sampai dengan 6 Maret sampai dengan 6 April. Jadi sementara informasi awal mungkin tidak sedetail, mungkin kalau ada tambahan nanti kita adakan pertemuan lagi. Nah, sementara tanggal 6 Maret sampai tanggal 6 April 2026, di mana Pelni tetap mengoperasikan 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis untuk seluruh Indonesia. Kalau di Jayapura sendiri 5 kapal penumpang, 3 kapal perintis. Terus untuk kesiapan di samping itu kan ada juga kegiatan stimulus 30% untuk mendongkrak ekonomi. Itu adalah keberangkatan tanggal 11 Maret sampai 5 April. Jadi ini penjualannya tetap online. Nanti kalau ada teman-teman tanya untuk Jayapura berapa, enggak, itu tidak di klaster-klaster seperti itu, tapi dia dijual untuk tanggal 11 Maret sampai 5 April itu keberangkatan ya, itu keberangkatan dalam arti kata kalau sebelum tanggal 5 April kuotanya sudah habis, yaitu memang sudah akan kembali ke harga normal. Nah itu tetap untuk untuk peak season Lebaran itu masih didominasi oleh wilayah tengah ya. Wilayah tengah masih lebih banyak, kemudian wilayah timur dan terakhir wilayah barat. Antara barat dan timur itu bedanya sedikit saja. Terus puncak prediksinya itu di tanggal 18 Maret dan mudiknya di tanggal puncaknya 18 Maret dan baliknya di tanggal 2 April. Itu untuk skala nasional ya. Tapi kalau untuk Jayapura sekitar tanggal 13, 16 itu kan kapalnya ada di tanggal 13 dan 16 Maret ya. Selanjutnya untuk kesiapan kita, tentu Pelni juga tidak bekerja sendiri, nanti juga akan ada monitoring yang akan ada rapat biasanya dengan teman-teman KSOP untuk mau monitor, ada timnya itu dari KSOP ya. Tapi kita belum dapat itu karena memang range waktunya masih cukup panjang ya. Terus untuk kesiapan armada tentu ramcek udah mulai berjalan ya. Kalau di kapal-kapal penumpang itu mulai dari pelabuhan-pelabuhan besar, tapi kalau untuk kapal perintis langsung dari KSOP Jayapura sendiri ya. Dan juga manajemen sudah mengingatkan untuk kesediaan bunker BBM, air tawar, suplai makanan dan semua makan harus dilaksanakan. Kebetulan untuk semua kapal kita menjelang atau di saat peak season itu juga sudah melaksanakan docking. Kalau arti kata kapal itu sudah di-prepare untuk angkutan lebaran ya. Termasuk juga dilakukan workshop keselamatan ya, supaya membiasakan menjadi habit. Nah, kru tentu juga nanti dalam prakteknya juga akan mensosialisasikannya juga kepada calon penumpang. Tadi kegiatan posko mungkin ada nanti di KSOP dan juga tentu posko di Kementerian Perhubungan di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, dan juga monitoring juga di operation room-nya Pelni sama seperti yang lama, termasuk juga untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Pelni sendiri juga akan mendapatkan dispensasi dari Kementerian Perhubungan untuk penambahan kapasitas penumpang. Itu seizin dari Kementerian Perhubungan. Untuk kesiapan pengamanan juga bekerjasama eksternal, dari sendiri ada pengamanan internal dan juga akan bekerjasama dengan pengamanan eksternal baik itu polisi maupun dengan TNI ya. Itu untuk kesiapan armada. Terus kami menghimbau juga untuk teman-teman yang ingin berangkat mudik ini ya, mudik dalam arti kata Lebaran 2026 ini, kami harapkan membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Jangan sampai nanti
pengen berangkat tiba-tiba udah sold out ya kan, dan kapasitasnya udah nggak mungkin, dan bisa dibeli melalui kantor cabang, travel bisa, kalau mau lebih simpel dengan aplikasi Pelni Mobile ya, dan itu tidak perlu ke sini juga. Ya untuk pembelian tiket ya kami berharap teman-teman media juga, teman-teman Pelni juga mensosialisasikannya kepada kalau kita itu bisa membeli tiket itu bukan hanya di loket dan di travel, tapi juga di aplikasi Pelni Mobile. Untuk kapal kita sendiri ada 5, yaitu kapal Gunung Dempo, Ciremai, Dewang Solo, Doro Londa, dan Sinabung. Kalau sabuk Nusantaranya, kapal perintis sabuk Nusantara 58, 81, dan 100. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.